man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Nurul Mawaddah, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Suara saya jelas? Jelas. Oke, ya. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Kalau kata Kak Imah, sirah itu sulit. Tapi kita harus bahas ya. Ya, sirah sulit ya. Cobalah, ingat enggak ya? Usia berapa Imam Syafi'i hafal Quran? 7 tahun. Usia berapa dia hafal kitab Al-Muwatta? 10 tahun. Lihat balik-balik. Ya, oke, pokoknya gitulah ya. Sesuai janji saya, kita belajar tentang sirah 4 imam madhab. Kita udah belajar 2 imam madhab. Kita udah belajar tentang Imam Syafi'i. Sejarah kita review 10.000 usia 15 tahun hafal 10.000 hadis, dan Imam Syafi'i menjadi ulama di usia 15 tahun. Ya, lahir di jalur Gaza, meninggalnya di Mesir ya, di tempat yang kemarin saya sering spill tempatnya. Imam Syafi'i terkenal dengan kesederhanaannya. Bahkan suatu ketika Imam Syafi'i itu dia ahli mengarang-ngarang kitab usul fiqh ya, atau kitab-kitab fikih. Ibu-ibu, saking susahnya Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i itu setiap yang dia baca, yang dia dengar, yang dia hafal, dia pengen catat. Waktu itu dia tak punya kertas. Karena orang dulu itu nulis di atas kertas, namanya kertas papirus. Pernah dengar? Papirus. Kertas pertama di dunia itu namanya kertas papirus, dari batang papirus. Saya pernah lihat kertasnya di Palestina ya. Jadi masih ada kertasnya sampai sekarang. Itu tahannya bisa seumur hidup. Bisa seumur hidup. Saya bawa ada 2 kertas yang isinya adalah dia dari daun papirus. Ya, papirus itu ditumbuk-tumbuk nanti jadi kertas papirus namanya. Itu yang warna coklat-coklat yang ada gradien-gradiennya. Itu dia tahan seumur hidup dan bisa dihapus, kertasnya dicuci saja. Dah, nanti dia kosong lagi. Jadi hapusnya dengan cara dicuci. Waktu itu Imam Syafi'i tak punya uang untuk beli kertas. Akhirnya Imam Syafi'i mengukir tulang-tulang. Di atas tulang-tulang, hadis-hadis yang dia hafal, dia tulis di atas tulang-tulang, dan kemudian udah penuhlah tempat ibaratnya periuk ibunya dengan tulang-tulang. Ketika ditanya oleh ibunya, Imam Syafi'i, kenapa nih banyak tulang? Aku mau buang. Jangan ibu, di situ adalah ilmuku. Bayangkan. Mereka belajar dengan keterbatasan. Tidak bisa dia nulis di atas kertas, maka dia nulis di atas tulang. Ketika dia ada jajan, ketika dia ada rezeki, baru dia beli kertas papirus, baru disalinnya tulisan di tulang tadi ke atas kertas. Itulah Imam Syafi'i. Sampai besar, sampai meninggal, tetap sederhana, menjadi ulama yang luar biasa, ya, mengarang kitab namanya kitab-kitab fikih. Oke, itu ya, terkenal dengan sederhana. Yang kedua, kita sudah belajar siapa kemarin? Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Itu guru murid beda jauh. Kalau Imam Syafi'i itu sangat sederhana sampai akhir hayatnya. Tapi kalau Imam Malik itu sampai akhir hayatnya sangat kaya raya betul. Imam Malik itu tinggal di kota Madinah. Kalau Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza, belajar di Mekah. Imam Malik sudah. Hambali sekarang. Imam Malik sudah kita bahas? Imam Syafi'i sudah? Imam Malik sudah? Sudah kalau nggak salah. Coba dicek lagi catatannya. Hari ini kita bahas Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, itu muridnya Imam Syafi'i. Oke? Kita lanjut Kak Imam? Mungkin libur kali ya waktu itu ya? Oh, nggak datang ya?
Oh, oke. Saya review sebentar ya bagi yang kemarin nggak datang ya. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid, punya guru itu namanya Imam Maliki. Imam Malik kalau Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza, besarnya di kota Mekah. Kalau Imam Malik di Madinah, berjuang di Madinah, meninggal sampai di Madinah. Imam Malik itu adalah imam yang wow, parlente bahasa kitanya ya. Parlente, kaya raya, mapan. Bahkan diprediksi kekayaan Imam Malik itu melebihi kekayaan khalifah pada masa itu. Khalifah itu siapa? Macam-macam presiden lah di kota Madinah. Ya, Imam Malik itu adalah imam yang sangat disegani oleh pemerintah kota Madinah. Saya ulang lagi ceritanya bagi yang tidak hadir, semoga bisa nyambung nanti karena setelah ini kita akan cerita 30 menit aja tentang Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Suatu ketika di usia 10 tahun Imam Syafi'i ingin belajar kepada Imam Malik. Tadi Imam Syafi'i di mana? Mekah. Ingin belajar usia 10 tahun berjalan kaki ke kota Madinah. Mencari siapa? Mencari Imam Malik. Mencari Imam Malik bukan kayak ibu nyari saya, gampang betul, ada di mana-mana. Tetapi Imam Syafi'i mencari Imam Malik. Imam Malik ini adalah tokoh masyarakat, kaya raya, rupawan, gantengnya minta ampun, hartanya banyak, disegani oleh pemerintah. Akhirnya Imam Syafi'i usia 10 tahun tuh dia pakai cara dia pakai ode orang dalam. Dia ketemu dengan gubernur Mekah. Pura-puranya bude gubernur Mekah. Bude, buat saya rekomendasi bude. Mau kemana? Oi, bude, pura-puranya saya Imam Syafi'i, bude ini gubernur Mekah. Oh, tolonglah bude, saya ingin belajar dengan Imam Malik. Tidak mungkin saya langsung menemuinya. Akhirnya bude membuat surat rekomendasi agar saya diizinkan ketemu dengan emak, ya, ketemu dengan emak. Emak itu siapa, emak? Emak itu adalah gubernur kota Madinah. Belum lagi sampai Imam Malik tuh. Jadi saya minta surat dari gubernur Mekah untuk disampaikan kepada gubernur Madinah. Ah, jadi pakai cara untuk ketemu dengan Imam Malik. Paham ya? Karena dari gubernur Mekah nggak bisa langsung ke Imam Malik. Nggak mau dia. Imam Malik tidak seperti itu. Imam Malik itu paling tidak takut kepada penguasa. Karena dia orang hebat. Dia tokoh masyarakat. Dia kaya raya luar biasa. Akhirnya ketemulah. Akhirnya surat itu dibawa oleh Imam Syafi'i berjalan kaki ke kota Mekah. Ke kota Madinah. Mekah Madinah itu butuh waktu. Mekah Madinah itu adalah kayak Pekanbaru Payakumbuh 5 jam. Naik bis. Dulu jalan kaki ya bude, nggak naik bis. Nah itu ceritanya kemarin kan Imam Malik betul ya. Nah akhirnya Imam Syafi'i nyampe di gubernur kota Madinah. Lalu Imam Syafi'i ngomong kepada gubernur kota Madinah, tolong ketemukan saya dengan Imam Malik. Apa kata gubernur? Tak mungkin saya bisa ketemukan engkau dengan Imam Malik. Emang kau siapa? Sedangkan saya saja tak bisa ketemu. Karena Imam Malik itu paling sangat selektif. Rumahnya macam istana. Dan punya banyak lapisan-lapisan baja. Itu kudanya ratusan. Memang betul-betul rupawan. Bajunya terbuat dari emas. Itulah Imam Malik. Tapi cerdas dan akhlaknya luar biasa. Lalu dicoba oleh pemerintah Madinah ketemu dengan Imam Malik. Baru nyampe di depan pintu aja, datanglah penjaga-penjaganya. Ditengoknya ternyata yang datang adalah pemimpin. Dulu pemimpin takut sama ulama. Sekarang ulama takut sama pemimpin. Diintip aja oleh Imam Malik. Oh yang datang rupanya khalifah. Ibaratnya presiden kota Madinah. Imam Malik bilang saya tak mau ketemu. Karena orang dulu dia tidak mau terlalu dekat. Tidak terlalu mau dekat-dekat dengan pemimpin. Takut ilmunya menjadi tidak netral. Kalau sekarang bisa-bisa dekat lah. Biar hidupku aman. Gitu. Nah, ya kan? Akhirnya pulang nih rajanya nih, pulang nih ke gubernur kota Madinah. Tapi Imam Syafi'i dengan pakaian sobeknya tetap dia di depan rumah. Nah, ini supaya bila aja tetap di depan rumah saja. Akhirnya tidak bisa, Imam Malik tidak bisa mau ketemu sama engkau. Akhirnya Imam Malik penasaran, diambillah kursi oleh penjaganya, ditaruh depan pintu. Imam Malik duduk depan pintu, Imam Syafi'i belum disuruh masuk. Seperti yang sering saya ceritakan. Kau mau ngapain? Aku dari Mekah, wahai Imam Malik. Mau ngapain? Mau ketemu engkau, wahai Imam. Mau ngapain? Mau belajar, wahai Imam. Terus kau bisa apa? Apa katanya? Aku hafal seluruh kitab Al-Muwatta. Saya hafal seluruh kitab yang kau catat, yang ada di kepalamu aku hafal. Diuji oleh Imam Malik hafal. Ditanya lagi, dari mana kau dapat kitab aku? Sementara pakaianmu saja sobek. Apa katanya? Aku belajar melalui kitab temanku namanya Al-Hayyu. Dia punya teman di kota Mekah, punya kitab, dihafalnya tiap hari.
dihafalnya tiap hari. Akhirnya itulah Imam Malik. Jadi Imam Malik itu adalah hamba Allah yang sangat mapan. Dia adalah ulama yang bagus. Dan ketika, ini cuma review, jadi kita tidak panjang-panjang. Ketika Imam Malik meninggal, kitabnya ingin dijadikan undang-undang di kota Madinah. Dan Imam Malik bilang apa? Saya tidak mungkin menjadikan kitabku sebagai undang-undang karena bisa jadi pendapat Imam Syafi'i lebih hebat dibanding pendapatku. Masya Allah, tabarakallah. Ini guru murid romantis luar biasa. Imam Malik, Imam Syafi'i itu berbeda hukum, berbeda madhab, berbeda wudhu, wanita haid masuk masjid, cara tasyahud, cara takbir, cara sholat sir atau jahar, baca Al-Fatihah sir atau jahar, berdoa berjamaah itu ribuan kasus mereka berbeda. Padahal mereka itu adalah guru dan murid, tapi mereka saling menghargai. Termasuk kunut, tidak kunut, ini Masya Allah. Oke? Yuk sekarang kita belajar yang ketiga. Belum mulai sudah datang semut di kaki saya. Baru review baru. Tunggu dulu. Ya Karim. Kok ibu-ibunya enggak, kok hidupnya enggak adil ya. Oke. Paham ya? Jadi Imam Malik mapan, Imam Syafi'i sangat sederhana. Tapi ada imam yang lebih hebat lagi. Dari segi hafalan. Itulah yang ketiga, Imam Ahmad bin Hambal. Atau yang dikenal dengan Imam belum. Hambali sudah. Sekilas. Udah, alat terbalik-balik. Udahlah, Imam Ahmad bin Hambal. Siapa tuh Imam Ahmad bin Hambal? Hafal berapa hadis? 200.000. Terus. Apalagi reviewnya saya tambah. Terus. Oke, sampai situ? Nah, kita sambung ya. Oke, kita sambung. Yuk kita bahas Imam Ahmad bin Hambal. Itu belum lengkap itu. Itu masih biografi. Imam Hambali itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Maliki itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Oke? Saya review sebentar apa-apa yang sudah kita bahas, yang sudah pernah Ibu catat. Satu, beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Yang kedua, menikah di usia 40 tahun. Yang ketiga, hafal 700.000 hadis. Kemudian cara belajarnya adalah dia selalu menempelkan lututnya dengan lutut gurunya. Jadi orang dulu kalau belajar, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang dulu kalau belajar itu tidak ada yang jauh dari ustaz-ustazahnya. Lututnya bersambung. Kalau kita enggak, mau jauh-jauh dari saya. Ya, masih sering saya tengok jemaah, kan saya enggak ada muka-muka ustazah kan, enggak ada tampang-tampang ustazah kan. Duduk dia samping saya. Ustazah, pergi dia ke situ. Bukannya dia senang samping saya. Ya Allah, kadang-kadang sedih tuh, sakitnya tuh di sini gitu. Ya, kayak malaikat mencabut nyawa saya. Padahal orang dulu tuh dekat ya, dekat-dekat dengan guru, dia jauh lebih enak. Di situ. Oh, takut ditanya. Takut ditanya ya. Jadi hikmah itu dalam majelis itu dekat-dekat, lutut nyatu lutut gitu. Itu namanya majelis liqa. Ini namanya ngangong plus belajar ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apalagi fakta. Satu, dia usia 40 tahun, dia orang Baghdad, dia kemudian hafal 700.000 hadis. Kemudian dia menjadi ulama juga di usia yang sangat muda, ahli fikih. Dan cara belajarnya adalah sedikit tidur, banyak bangun. Sedikit tidur, banyak bangun. Jadi tidur tuh sikit-sikit aja, bangun banyak. Kemudian kalau dia belajar dengan gurunya, dia selalu mendekatkan kakinya dengan kaki para murid-muridnya. Yuk kita lanjut ceritanya, kan itu belum putus. Sampai situ aja cerita? Ya. Oke. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Imam Hambali lahir di Baghdad. Belajar dengan Imam Syafi'i itu selama 4 tahun. Jadi dia belajar dengan Imam Syafi'i itu selama 4 tahun. Dia kondisinya adalah Imam Hambali itu dalam kondisi sama dengan Imam Syafi'i, bukan orang kaya.
Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Cuman dari jumlah pengikut, itu pengikut Imam Hambali jauh lebih banyak dibanding pengikut Imam Syafi'i pada masanya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya akan bercerita tentang apa saja keutamaan dari Imam Hambali. Kondisi di mana Imam Syafi'i hidup itu beda dengan kondisi politik di mana Imam Hambali hidup. Imam Hambali ini imam yang sangat terkenal. Punya masa. Meninggalnya Imam Hambali di Baghdad. Tahu ibu berapa yang datang ke makamnya? 800.000 pengikut laki-laki, 60.000 pengikut perempuan, dan 20.000 orang Yahudi, Majusi, Nasrani yang sudah masuk Islam datang ke kuburannya. Bayangkan 800.000, kayak mana bentuknya itu? Oh, ulangi Za, cepat kali. Oh ya udah, besok pagi ulang ya. Slow, oke, slow. Dari segi pengikut, nanti ada beberapa kisah Imam Hambali yang mesti kita dengar. Imam Hambali waktu meninggal dunia di Baghdad, pengikutnya banyak betul. Waktu dia meninggal, berapa orang yang datang mengantarkan jenazahnya? 800.000 orang laki-laki, 60.000 orang perempuan, dan 20.000 orang Nasrani, Yahudi, Majusi yang masuk Islam. Nunggu nyatat. Pakai tumak nina. Oke. Nah, oke. Berapa ribu orang laki-laki? 800.000. Berapa ribu orang perempuan? 60.000. Berapa ribu Majusi, Yahudi, Nasrani masuk Islam? 20.000. Itulah pengikut Imam Hambali. Imam Hambali hafal 700.000 hadis dan dia mengarang satu kitab namanya Al-Musnad. Nah, itu harus tahu. Ibu harus tahu nama kitab. Kitab Imam Malik namanya Al-Muwatta, ya kan? Kitab Imam Syafi'i namanya Kitab Imam Hambali namanya Al-Musnad. Al-Musnad, saya sering menyebutnya Al-Musnad Ahmad bin Hambal. Di dalamnya berisi 40.000 hadis. Jadi dalam 700.000 hadis, dia cari hadis yang sohe-sohe, yang mantep-mantep, dia cari hadis-hadis yang betul-betul, yang sohe-sohe, dia filter, lalu kemudian dia menulis kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Dan dia itu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam kitab itu ada 40.000 hadis. Yuk kisahnya. Kisah yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Waktu dulu, orang terkenal tak tahu wajah. Sekarang orang terkenal tahu wajah. Dulu di negara Baghdad itu Imam Ahmad bin Hambal sudah sangat terkenal. Tapi tak tahu wajah orang. Makanya ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, orang tahu Rasulullah, tapi orang Madinah tidak tahu mukanya yang mana. Bahkan sempat salah. Waktu Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah dengan Abu Bakar dan kemudian dengan Abu Bakar dan Rasulullah, waktu itu naik untanya kan bergantian. Unta cuma satu. Pas mau dekat-dekat ke Kuba, dekat-dekat ke Madinah, itu Abu Bakar di atas unta. Rasulullah jalan kaki, lagi gantian gitu. Bahkan orang sempat salah bahwa mengira Abu Bakar adalah Rasulullah. Karena dulu orang terkenal, orang tak tahu aja. Yang tahu ada ulama tuh di situ. Oh, ada ulama di situ. Ketika ketemu langsung minta ilmunya. Kalau kita tahu aja, ketika ketemu minta foto. Nah, itu bedanya. Tipis saja. Tipis saja bedanya. Kalau dulu ketemu orang minta doanya Rasulullah. Doakan saya. Kalau sekarang foto sikit saja. Foto sikit. Ya. Enggak. Beda tipis-tipis saja kok. Enggak apa-apa dong, cincai lah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Waktu itu Imam Ahmad lagi belajar di Irak. Lama-kelamaan dengan waktu berjalan, dia pengen pulang ke kampungnya, ke Baghdad. Enggak tahu kenapa, dia sudah tua, dia pengen pulang ke kampungnya. Tapi orang tak tahu wajahnya. Suatu ketika dia istirahatlah dalam musola atau dalam masjid. Waktu dia tidur, lalu marbot masjidnya pergi bilang, "Idhab, enggak boleh tidur di masjid. Pergi, enggak boleh tidur di masjid." Lalu Imam Muhammad bilang, orang sederhana, orang sederhana, sangat sederhana, punya baju cuma 3 saja seumur hidupnya. Ibu baju berapa? Punya lemarinya berapa? Oh iya juga ya. Saya baju enggak banyak, lemari 4. Enggak. Ya, baju Imam Ahmad hafal 700.000 hadis, baju 3. Ibu baju berapa? Hafal berapa hadis? 3 hadis. Ya.
Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia kemudian ilhab kata Marbot. Nggak tahu ini kalau itu tuh Imam Ahmad, imam besar. Nggak tahu, orang dulu tak tahu aja. Ilhab apa katanya? Dia tak mau kasih tahu kalau dia Imam Ahmad. Nggak kayak orang sekarang, sombong di hadapan orang sombong sedekah, nggak gitu konsep. Dulu nggak pakai itu orang. Ya. Jadi apa kata Imam Ahmad? Saya ini sedang tidur aja sebentarnya. Saya mau pergi itu ke Baghdad. Apa kata orang ini? Nyampe ilhab, pergilah sampailah Imam Ahmad di depan pintu. Lalu kemudian apa kata Marbot nih? Barrah. Apa beda izhab dengan barrah? Jadi kalau ibu nanti dengar di Mekah, kalau izhab itu masih lembut. Kalau barrah, pergi ke situ. Pokoknya lebih kasar lagi. Oh, pergilah Imam Ahmad sampai ke pagar. Sampai di kabar, rawah. Lebih kasar lagi. Artinya pergi kau sampai ke ruh. Ruhnya pun pergi. Kau jangan ke sini. Rawah, ruh. Sampai ruh, jasad, ruh kau pergi sini. Kasar sekali. Ngusir orang seperti itu. Jadi kalau ada ibu ngelihat orang ngomong, barrah, barrah, itu tandanya dia udah kasar, udah ibu nggak pengen ibu di situ di Mekah. Kalau dia bilang rawah, rawah, jangan dibilang aku ruhaya, jangan, tapi tapi rawah itu pergi aja lah. Jasad semuanya pergi gitu. Lebih kasar lagi tuh. Pergilah dia Imam Ahmad jalan kaki saja, jalan kaki kemudian tidurlah dia beristirahat di tempat peristirahatan di luar masjid. Lalu dia melihat ada satu orang yang aneh. Penjual roti, yang penjual roti itu tiap saat astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jadi istighfarnya itu sepanjang waktu. Kalau kita istighfar saat terkejut-kejut aja, itu pun salah pula tempatnya. Tapi pokoknya kita istighfar kan saat terkejut aja kan. Terlepas dari benar salahnya zikir kita tuh zikir kan kadang-kadang saat terkejut aja kan. Petir, la haula wala quwata illa billah. Kita istighfar juga, tapi kan jadilah pada tidak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Kalau ini enggak, penjual roti ini istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad lagi baring ditengoknya, ini orang kok aneh betul. Imam Ahmad tahu fadilahnya. Tapi Imam Ahmad kepo dan pengen tanya. Karena fadilah orang istighfar setiap saat, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ahmad tahu. Jadi saking Imam Ahmad tuh yakin bahwa ini orang istighfar terus, pertanyaan Imam Ahmad bukan kayak gini. Biasanya pertanyaan orang kan gini, apa doamu yang udah dikabulkan kan gitu kan? Saking jarangnya dikabulkan, apa doamu yang udah dikabulkan? Tapi Imam Ahmad yakin, ini doa orang dia kabulkan terus. Pertanyaannya dibalik, apa doamu yang belum dikabulkan? Jadi astagfirullah. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa di antara doa engkau yang belum dikabulkan? Aku mau nanya beberapa pertanyaan. Pertama, berapa lama sudah engkau jadi penjual roti? Dia bilang sudah 30 tahun. Lalu kemudian, apa di antara apa di antara doa-doamu yang tidak dikabulkan? Semua doaku dikabulkan oleh Allah. Karena keutamaan istighfar adalah dikabulkan semua doa kita. Lalu kemudian ditanya oleh Imam Ahmad, terus apa doamu yang belum dikabulkan oleh Allah? Menangis dia. Di antara banyak doaku sudah dikabulkan oleh Allah, cuma ada satu doa yang belum dikabulkan. Dia menangis. Saya rindu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya mendengar keulamaannya. Saya pengen bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Terduduklah Imam Ahmad. Menangis dia. Apa kata Imam Ahmad? Saya pergi ke Baghdad, tak tahu pengen ngapain, cuma pengen pulang kampung saja. Tapi percayalah, doa engkau telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Akulah orangnya. Menangis dia, meraung dia, meratap dia. Lalu dipeluknya Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Doanya dikabulkan oleh Allah. Itulah hikmah dia diusir dari masjid. Kullu syai'in al-hikmah. Bahwa marbot masjid tadi, aku dihina, aku dihusir. Sehingga aku bertemulah dengan engkau. Orang dulu nggak tahu yang mana khalifah. Yang mana khalifah, itu nggak tahu. Umar bin Khattab itu sering kok disuruh oleh orang sombong, bawakan nih barangku, dibawanya pada dia khalifah. Jadi tak tahu wajah. Orang dulu tak tahu wajah. Cuma tahu nama saja. Akhirnya akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya peluk dan akhirnya dia ketemu. Itulah ulama. Dia mengikuti ajaran Imam Ahmad. Dia membaca kitab Imam Ahmad. Dia kan istighfar, fadilah istighfar itu Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu musnad kitabnya tadi. Tapi dia tak pernah ketemu orangnya. Dia cuma mengamalkan saja. Tapi dia rindu, dia pengen ketemu. Akhirnya ketemu, Masya Allah. Itu kisah penjual roti, keutamaan dari istighfar. Yang kedua, saya pengen cerita fakta. Imam Ahmad bin Hanbal, ini kehidupannya tragis dibanding Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik itu kehidupannya aman karena memang orang kaya. Pemerintah takut sama dia. Imam Syafi'i orang susah tapi hidup di Mekah. Mekah itu kota yang aman pada masa itu. Beda dengan Imam Hambali. Imam Hambali itu hidup dalam kondisi situasi kepemimpinan yang zolim. Ada beberapa pemimpin yang zolim pada masa Imam Hambali, yaitu misalnya namanya adalah Al-Mutawassim.
Khalifah Al-Mutawassim itu jadi begini, Bu. Saya ceritakan sebentar biar lebih gampang. Saya kira sebalik bentar. Rasulullah, ketika Rasulullah meninggal, itu kan orang bingung ya. Biasanya kalau Rasulullah hidup, ada masalah baru kan nanya ke Rasulullah. Rasul bingung, muncul hadis baru. Kan segampang itu kan. Kan segampang itu ya. Ada masalah baru, nggak ada jawaban, tanya ke Rasul. Rasul bingung, ada hadis baru. Tak ada hadis baru, turun wahyu. Kan gitu aja gampang. Masalahnya Rasulullah meninggal, wahyu tak turun lagi, hadis tak turun lagi, masyarakat semakin banyak, masalah semakin kompleks, bingung dong. Bingung lah, nggak terbiasa. Biasanya ada tempat bertanya. Sekarang Rasul telah meninggal. Saya ambil kisah ini supaya kita paham nanti kisah Imam Ahmad. Lalu waktu itu yang memimpin adalah Abu Bakar. Abu Bakar bingung. Tiba-tiba banyak orang murtad karena Rasul meninggal. Tiba-tiba banyak orang nggak mau bayar zakat karena Rasul meninggal. Tiba-tiba banyak orang yang cerai, talak karena Rasul meninggal, talak, bercerai. Akhirnya Abu Bakar mengambil satu ijtihad, peraturan pemerintah, peraturan ulil amri, itulah istilahnya, bahwa siapa yang murtad, penggal kepalanya, matikan. Kedua, siapa yang nggak bayar zakat, bunuh biar bayar zakat. Ketiga, siapa yang ngomong talak satu, langsung talak tiga. Biar nggak ada yang ngomong talak gitu loh. Paham ya? Biar nggak ada yang murtad, biar semua orang bayar zakat, biar nggak ada talak tiga. Biar nggak ada talak. Itu namanya adalah ijtihad. Ijtihad pemimpin, keputusan pemimpin saat situasi lagi tidak baik. Itu pada masa Abu Bakar. Nah, yuk kita alihkan. Pada masa Imam Hambali hidup, itu pemimpin lagi zolim. Orang lagi bingung. Islam orang semakin banyak. Sehingga yang terjadi adalah pertentangan politik. Pemerintah waktu itu menganggap Al-Quran bukan wahyu Allah. Dia menganggap Al-Quran adalah makhluk Allah. Nah, ini agak tinggi sedikit, tapi inti ceritanya adalah waktu itu terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan Quran adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Ada yang mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Kita tahu Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan ciptaan Allah. Cuman karena perbedaan itu saja, akhirnya pemerintah memaksa semua orang percaya bahwa Quran adalah makhluk, bukan kalam. Makhluk, bukan kalam. Sekarang juga ada orang yang bilang Quran itu budaya, produk budaya. Orang-orang liberal, Quran itu produk budaya. Kenapa orang wajib pakai jilbab? Karena dulu panas. Sekarang enggak apa-apa lah buka jilbab. Kan itu budaya dulu. Paham ya? Katanya. Orang-orang liberal kan gitu. Kenapa gambaran surga adalah ada air mengalir, di bawahnya ada sungai-sungai? Karena orang Arab tuh dulu nggak ada sungai. Jadi gambaran surga kayak gitu. Nah, jadi Quran tuh berlaku cuma sementara. Dia cuma produk budaya. Itu kata banyak mereka. Nauzubillah. Orang-orang liberal itulah orang-orang Al-Mu'tazil sekarang. Yang dulu. Dulu terjadi, sekarang terjadi. Quran itu adalah budaya. Dulu orang sholat 5 kali sehari semalam karena nggak sibuk. Sekarang sholat sekali sehari aja nggak apa-apa. Kan sibuk. Maka orang Nasrani sholat cuma sekali aja seminggu. Kita kau sholat 5 kali sehari. Dulu tak sibuk. Sekarang kan udah sibuk. Jadi itu produk budaya aja. Itu kata orang-orang liberal, ya. Dan kita bantah. Nah, orang seperti ini ada pada masa Imam Hambali. Akhirnya karena dia penguasa, Imam Ahmad bin Hambal, na'udzubillah, merasakan siksaan yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal nasibnya nggak sama dengan Imam Syafi'i. Nasibnya tak sama dengan Imam Maliki. Dia disiksa dengan cara ditangkap. Dia dicipta dengan cara ditangkap. Tapi dia tetap ingin menyatukan akidahnya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Bu, seandainya kemarin Imam Hambali setuju dengan pemerintah bahwa Quran adalah makhluk, maka sekarang kita pun akan menganggap Quran adalah makhluk. Jadi yang mempertahankan Quran adalah kalamullah, itu adalah Imam Hambali. Kemudian dia ditangkap oleh penguasa Al-Mu'tasim billah waktu itu. Lalu kemudian dia dikurung di dalam penjara. Kemudian dalam satu riwayat dia itu disiksa dengan cara dicambuk sampai dia pingsan. Kemudian digores pakai pedang sampai dia pingsan. Dan dia tetap mengatakan Quran adalah kalamullah. Kalau kita pernah dengar cerita bahwa Bilal bin Rabah pernah disiksa di tengah padang pasir. Diambil batu kemudian ditaruh batu di kepalanya, mempertahankan Allah adalah Tuhan yang satu. Betul? Sementara Imam Hambali mempertahankan Al-Quran adalah kalamullah. Lebih berat sebenarnya
lebih berat sebenarnya, lebih ngeri keimanan Imam Hambali. Hanya menyatakan Quran itu wahyu, Quran itu makhluk, emang kenapa? Dia tetap nggak mau. Tuhannya sama, hanya ingin menyatakan bahwa Quran itu adalah makhluk, dia nggak mau. Quran tetap kalamullah. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi dia dikurung, kemudian dia disiksa, dimasukkan ke kamar, lalu kemudian kakinya dikasih gantungan, dikasih apa namanya itu ya? Kayak ikatan dari dirantai, talinya dirantai kayak dipasung ya, dirantai. Bahkan ada sahabat yang berkata bahwa gajah pun tidak akan sanggup dipasung seperti itu. Akhirnya dia disuruh berjalan sampai ke istana raja. Imam Hambali waktu mulai jalan bilang, saya tidak akan mungkin jalan dengan dirantai. Jalanlah engkau dengan dirantai. Akhirnya dia jalan 1 senti, 1 senti, 1 senti. Rantai mengikat di kakinya. 1 senti pingsan lagi, jalan lagi. Akhirnya dia tak sanggup. Akhirnya dia dibawa pakai kendaraan. Sampailah ke pemerintah kerajaan. Lalu pemerintah bicara, kenapa? Akui sajalah bahwa Quran adalah makhluk. Karena kalau Imam Hambali mengakui, pasti semua akan mengakui. Kunci adalah di Imam Hambali. Imam Hambali bilang tidak. Imam Hambali bilang tidak. Al-Quran kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Kalau makhluk pasti ada lemah. Karena dia ciptaan Allah. Makhluk tak sempurna. Paham ya? Tapi kalau dia adalah kalam, dia adalah menyatu, kalam Allah, itu pasti adalah sempurna. Dia tetap tidak menyatakan itu. Akhirnya Imam Hambali disiksa. Disiksanya berapa lama? Bertahun-tahun sampai berganti 2 pemerintahan. 2 periode pemerintahan dalam penjara. Jadi kalau kita perhatikan dulu orang-orang mempertahankan akidah, biar di penjara hanya dengan mempertahankan lisan. Makanya sekali lagi, berkali-kali, puluhan kali saya bilang, kata-kata itu dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kan saya udah bilang, murtad pakai kata-kata. Orang masuk Islam pakai kata-kata. Ijab kabul pakai kata-kata. Talak juga pakai kata-kata. Hanya menyatakan Al-Quran itu kalam atau makhluk hanya dengan kata-kata. Tapi dia rela mati. Rela dia disiksa, tak mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Sebegitu hati-hatinya dia mengeluarkan kata-kata. Kalau kita lantaknya sebut makhluk daripada aku disiksa. Kalau iman kurang, tapi imannya luar biasa. Akhirnya dia keluar dari penjara setelah kepemerintahan Al-Ma'sum namanya. Akhirnya dia disukai oleh pemerintah waktu itu, bahkan ingin diberikan harta yang banyak, diberikan gaji karena keguruannya luar biasa. Dia tidak terima. Dia bilang, kasihkan harta yang mau dikasih kepadaku ke seluruh orang miskin yang ada di Baghdad. Akhirnya uangnya yang dikasih kepada Imam Hambali diberikan kepada orang miskin yang ada di Baghdad, sehingga ditemukan tidak ada lagi satupun orang miskin di kota Baghdad. Yang tadinya uang kantong pribadi menjadi tidak ada lagi orang miskin. Bayangkan seberapa banyak uang yang mau dikasih ke dia. Paham ya? Ini uang untuk kamu, tak usah. Kasihkan saja kepada orang miskin di Baghdad. Ketika diberikan kepada orang miskin di Baghdad, tak ada ketemu orang miskin lagi. Sebegitulah banyaknya hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada Imam Hambali. Tapi dia tak terima. Dia memilih hidup sederhana dengan belajar, dengan menghafal hadis, belajar dengan banyak guru-guru, dan dengan kerendah hatiannya mempertahankan bahwa Al-Quran adalah tetap wahyu Allah atau kalamullah. Hanya dengan kata-kata dia tetap bisa bertahan. Ini kalau seandainya Imam Hambali mengatakan, karena Imam Hambali imam terakhir. Hanafi paling senior, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak ada lagi di atas. Seandainya Imam Hambali mengatakan Quran adalah makhluk, Nurul Mawaddah pun akan kayak gitu. Tidak ada lagi ulama madhab setelahnya. Maka Masya Allah. Akhirnya, karena Imam Hambali lah, kita sampai sekarang masih sepakat bahwa Quran adalah kalamullah. Nah, saya udah pernah cerita. Ya, ini karena saya cerita dengan orang-orang Islam aja. Quran kita sepakat semuanya itu seragam ya. Seragam ya ibu-ibu ya. Makanya Quran ini dimanapun dibaca-baca, dia tetap seragam. Andaikan seluruh Quran yang ada di dunia ini Allah dihancurkan oleh peperangan, tenang aja. Al-Quran gampang dihafal karena Allah pernah berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menciptakan Quran, aku yang menjaganya. Jadi Qurannya seandainya hancur, akan tetap banyak orang-orang yang mampu menghafal Quran, walaupun dia susah dipelajari, susah dibaca, tapi gampang dihafal. Itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini adalah cerita dari Imam Ahmad ibn Hanbal, hidup tidak aman, bertahun-tahun disiksa, di penjara, tidak semantap nasib Imam Malik, tidak semulus nasib Imam Syafi'i, itulah nasib Imam Hambali atau Imam Ahmad yang paling junior, imam madhab yang keempat. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Allahumma amin. Dan semoga kita ada rezeki jalan-jalan ke kota Baghdad, ketemu dengan makam Imam Ahmad bin Hanbal. Insyaallah. Insyaallah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itulah lebih kurang cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah ini kalau dia mau tanyakan dalam dan luar tema silahkan. Tapi saya pesan kepada kita semua, diingat-ingat, karena Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i ini berbeda pendapat dalam ratusan kasus. Ratusan kasus. Beda pendapat. Jauh. Nah ya, jadi wajar kalau ibu-ibu bilang kayak gini ya. Aku ngaji dengan ustadz ini katanya. Aku ngaji dengan ustadz ini katanya. Karena memang dalam hal fikih itu ulama madhab banyak berbeda pendapat. Selagi dalam satu madhab, empat madhab itu nggak masalah. Ya, karena kenyataannya mereka berbeda. Seperti kasus kemarin. Ada yang mengatakan baca Quran harus ngambil wudhu, betul? Ada yang mengatakan megang Quran atau baca Quran tidak harus pakai wudhu. Loh kok bisa berbeda? Berbeda karena penafsiran terhadap satu hadis. Terhadap satu ayat, maaf, la yamassuh illal mutahharun, tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci. Mutahharun kecuali orang yang suci. Yang suci ini dari mana sucinya? Nah, di situ mereka baru bersimpang jalan. Ada yang mengatakan tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci dari hadas besar, dari haid saja. Ada yang mengatakan tidak boleh memegang Quran dan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka orang pertama mengatakan yang tak boleh pegang Quran hanya orang haid, kalau tak wudu boleh pegang Quran. Tapi orang yang kedua mengatakan haid dan tidak berwudu tidak boleh pegang Quran. Cuman karena kata-kata mutahharun. Nah, itu makanya jadi berbeda pendapat. So, kita lebih kepada lebih open mind aja, selagi dalam satu madhab fikih nggak jadi masalah. Saya ceritakan tentang perbedaan ulama madhab, saya ceritakan tentang kisah-kisah imam madhab, karena ini jarang dibahas. Di Nurul Mawaddah lah kita bahas. Insyaallah. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Berapa orang tadi menemani Imam Ahmad bin Hanbal meninggal? Kayak mana tuh ramenya Bu? 800.000. 800.000. Kayak gimana itu? 800.000. Kita meninggal besok ada lah kayak gitu ya Allah. Semoga lah. Gimana? Ya nanti kita bahas next time. Ya, itu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam kondisi apapun takdir setiap orang berbeda, tapi setiap orang berhak menjadi orang yang beriman, betul ya? Makanya kalau kita berkaca dari Imam Malik yang diberikan Allah kekayaan, Imam Malik juga bisa masuk surga. Kalau kita berkaca dari Imam Syafi'i yang diberikan kesederhanaan juga bisa masuk surga. Kalau kita belajar dari Imam Hambali yang hidupnya ketar-ketir juga bisa masuk surga. Nanti semakin kita belajar, semakin kita akan open mind. Ada ulama yang tidak menikah sama sekali dan meninggal di usia 44 tahun tanpa menikah. Siapa dia? Kan kita lama-lama belajar. Itu Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi. Nanti kita belajar pelan-pelan. Ya, sehingga kita kalau 44 tahun belum menikah bisa masuk surga. Mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin sayangnya minggu cuma 4. Kalau ada minggu itu 7. Saya pengen juga tuh membedah kitab Riyadhus Shalihin ke Nurul Mawaddah. Masalah minggu 4 putar-putar. Pengen jelasan munah pula satu lagi. Tak kemana yang mau dikorbankan, tak jelas. Semoga nanti entah kapan-kapan minggu jadi 7. Kan kita tidak tahu ya kan. Minggu ke-7 kita bahas kitab Riyadhus Shalihin. Karena kitab Riyadhus Shalihin kalangan Imam Nawawi itu keseharian. Kalau kitab Imam Malik itu wah kacau galau, politik dibahasnya, kacau nanti kita. Kan seperti itu ya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ibu-ibu yang saya sayangkan seperti itulah ya. Imam Nawawi salah satunya.
Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, silakan kalau ada yang mau tanyakan dalam bulan Fatimah. Kalau tidak, kita cukupkan. Siapa baca doa nanti? Silakan. Saya tutup dulu ibu-ibu ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Diingat-ingat kajian kita karena mendapatkannya susah, mencatatnya susah, mendengarkan sajaannya susah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang hanya akan disampaikan oleh Ibu. Jauh yang baca doanya.